Lu kenapa Indonesia ini kan negara Pancasila yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kenapa itu dibuang? Karena apa? Kas negara kosong, yang paling banyak utang. Akhirnya apa? Ada kesempatan untuk apa? Manakala kita mensahkan undang-undang itu, tahap pertama kita diiming-imingi, Indonesia diiming-imingi 500 juta US dollar. Akhirnya diterima oleh Indonesia, finishing 800 juta US dollar. Ini loh Pak. Akhirnya 5 fraksi DPR RI mensahkan undang-undang. Rusak sudah. Padahal kan elit kita kan, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI, ya kan? Itu omong kosong gitu Pak, lipstick gitu. Itu yang terjadi. Dahsyat Pak. Ini Dajjal aslinya belum muncul. Sistemnya sudah luar biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang mewaspadai fitnah akhir zaman. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang fitnah yang ketiga, yaitu fitnatud duhaima. Jadi fitnatud duhaima itu berasal dari kata dahma, artinya jadi ad-duhaima itu bentuk tasghirnya, pengecilannya itu dahma, artinya hitam gelap. Itu bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Jadi akan terjadi fitnah kegelapan. Artinya bukan terus akhirnya kita gelap gulita, bukan. Itu bahasa kinayah, kiasan. Kalau sudah fitnatud duhaima itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan bentuk konkretnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi manakala fitnatud duhaima itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umat pada saat itu, pagi beriman dan sore jadi kafir, atau sore beriman paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Kira-kira apa sudah terjadi di Indonesia? Sudah, bahkan nyata ini. Berapa banyak kita saksikan sekarang tren itu ya, menjual agama demi jabatan, pangkat,
kedudukan, popularitas. Ini sudah terjadi di Indonesia. Ya. Bahkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, manakala fitnatul duhaimah itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umat ini akan terbelah menjadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Ini dahsyat fitnatul duhaimah. Ya. Kita hanya mohon kepada Allah supaya kita tetap diberi keistiqomahan untuk menjadi mukmin sejati. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa di Indonesia ini sekarang tren orang berlomba-lomba, bahkan berduyun-duyun antri untuk menjadi munafik? Kalau kita buka sirah nabawiyah, pada masa Rasulullah itu orang munafik itu disembunyikan kemunafikannya. Kalau sekarang di Indonesia, kemunafikan itu dipertontonkan, bahkan vulgar. Itu sudah terjadi di Indonesia. Bahkan dulu pada masa Rasulullah, orang munafik itu Rasulullah sampai menyerahkan amanah daftarnya orang munafik itu diserahkan pada sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Tapi sekarang ya Allah, di Indonesia ini sudah apa bahasa Jawanya itu cetok welo-welo. Jadi enggak akhirnya, jadi apalagi sekarang di Indonesia ini kondisi umat Islam itu kalau di pewayangan itu seperti digodok di kawah condro di muko. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia sekarang itu benar-benar terus dipressure. Ini dampak daripada yaitu kekuatan adidaya. Apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina, sehingga akhirnya umat Islam di Indonesia itu seringkali dijadikan sebagai target utama dengan stigma radikal dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah benar-benar nyata, ya kan? Sehingga apa hikmah yang bisa kita ambil dengan mihnah ujian yang diterima oleh kaum muslimin di Indonesia ini? Justru Allah ingin membersihkan barisan mukmin itu dari orang-orang munafik. Sehingga sekarang sudah nampak yang munafik jelas, yang mukmin jelas, apalagi yang kafir. Jadi bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita seringkali bertanya, apa sih yang membedakan antara mukmin dan munafik ini? Coba kita lihat realitas di lapangan, realitas kehidupan. Kalau orang mukmin sholat, orang munafik juga sholat. Orang mukmin puasa, orang munafik juga puasa. Orang mukmin haji dan umroh, orang munafik ya juga haji dan umroh, bahkan berkali-kali. Bahkan ketika orang mukmin bangun masjid, orang munafik juga bangun masjid. Terus kita bertanya, apa yang barometer yang membedakan, tolok ukur yang membedakan antara mukmin dan munafik? Itu Allah ungkap dalam surah At-Taubah. Oleh karena itu dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengawali dengan basmalah, tanpa basmalah. Semua surah dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya, bara', putus terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Bahkan kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berjihad. Kalau Rasulullah SAW, jahidul kuffar wal munafiqin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ini hadis sahih. Berjihadlah kalian
menghadapi orang-orang kafir dan munafik itu dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan lisan-lisan kalian. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata dalam surah At-Taubah Allah ungkap barometer yang membedakan, tolok ukur yang membedakan mukmin dan munafik itu ketika Allah panggil hayya 'alal jihad. Pasti orang munafik mundur. Itu pasti, sudah. Kenapa? Mereka tidak mau nanggung resiko. Jadi ternyata tolok ukur yang membedakan antara mukmin dan munafik itu bukan terletak pada sholatnya, puasanya, haji umrohnya, bangun masjidnya, bukan. Sosialnya, bukan. Tapi ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik mundur. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi, ya, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, seluruh dunia ini diliputi dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kebobrokan moral, wazalazil, gempa-gempa. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar kerusakan itu dahsyat sekali sebelum Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu periodisasi sejarah yang kelima. Nah, baru setelah itu Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi. Beliau dibaiat di depan Ka'bah, di mana letaknya Rasulullah SAW mengabarkan antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Di tengah-tengah itulah Khalifatullah Al-Mahdi dibaiat, dan Rasulullah memerintahkan pada seluruh umatnya untuk berbaiat kepada Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, kira-kira di mana pusat pemerintahan global? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih arwahu Ahmad. Jadi nanti Khalifatullah Al-Mahdi itu benar-benar mengendalikan seluruh, karena pada masa Khalifatullah Al-Mahdi itu seluruh dunia itu benar-benar dalam kedamaian dan keadilan. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pusatnya di mana? Dan itu merupakan pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu bi Baitil Maqdis wa akna bi Baitil Maqdis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian nanti akan terjadi malhamah. Ya, akan terjadi malhamah. Rasulullah SAW mengabarkan marhalah, tahapan sebelum terjadi malhamah. Qala Rasulullah SAW, taghzuna jaziratul Arab fayaqta'uha Allah, thumma Farisa fayaqta'uha Allah, thumma taghzunatur Rum fayaqta'uha Allah, thumma taghzunad Dajjal fayaqta'uha Allah. Ini hadis sahih arwah Muslim. Jadi kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab. Artinya ulama-ulama hadis menafsirkan
diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan ini sudah terjadi, sudah kita saksikan bersama. Mulai dari Tunisia ada Ben Ali tumbang, bergeser ke Libya ada Muammar Gaddafi tumbang, bergeser ke Mesir ada Husni Mubarak tumbang, bergeser ke Yaman ada Ali Abdullah Saleh Ali tumbang. Terus itu akan bergerak. Thumma Farisa fayaktauhallah, kemudian kalian akan menaklukkan Persia dan Allah akan menaklukkannya. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan nanti diktator Syiah Rafidah atau diktator Syiah Isna Atariyah itu akan dihancurkan, akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak sekarang. Kemudian thumma tagzunatur Rum fayaktauhallah, kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Coba sekarang Rom terjadi peperangan antara Romawi Barat dengan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Nah, mana nanti yang pemenangnya? Makanya sekarang dunia Arab itu mengarah ke Rusia, karena Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi yaitu malhamah antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian dengan Rom. Baru setelah itu akan terjadi malhamah. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan A'ma au Dabik. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik satu padang yang luas. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat ba'dal subuh dari Jabal Aqrat sampai ke A'ma au Dabik. Itu ternyata kalau kita buka Google Map itu di Halab, Aleppo, persis dekat sekali dengan Istanbul, Turki. Aleppo. Malah dulu sebelum saya berangkat itu malam hari itu saya itu dirangkul sama Syekh di Provinsi Latakia, yaitu Syekh Khalid. Itu saya sudah dikasih nasihat. Ustaz Andri, antum nggak akan mungkin pulang, nggak akan mungkin pulang ke Indonesia. Karena apa? Rata-rata kalau sudah menuju Halab itu sudah wassalam wakalam. Sehingga akhirnya waktu itu HP langsung saya matikan. Waktu itu saya bimbang, saya ngabari keluarga atau enggak. Kalau saya ngabari keluarga, keluarga gelisah, tambah shock nanti. Akhirnya sudah saya matikan langsung tanpa ada pemberitahuan. Sehingga malam hari itu sana namanya sudah dikasih rangkul, saya dirangkul, tangis-tangisan sama saya ini ya. Artinya sangat mengharukan. Sehingga akhirnya karena sudah dikabari kamu tidak akan pulang, itu ya wedi tenanan. Malam hari itu saya benar-benar sudah banyak doa, banyak zikrullah. Sehingga ba'dal subuh sudah bismillah berangkat. Tangan kanan saya bawa AK-47, tangan kiri saya bawa M16. Jadi saya bawa dua, sudah berangkat. Tapi saya sudah diwanti-wanti, antum kalau sudah lewat Thariqul Maut itu kurang lebih sekitar 1 kilo, itu sudah perbanyak doa dan zikrullah. Karena apa? Kalau sudah lewat situ sudah rata-rata diroket, Pak. Sehingga benar, saya dari jauh itu sudah diberi kabar sama sopirnya, itu sudah Thariqul Maut, artinya jalan kematian, itu kurang lebih 1 kilo. Benar, Pak. Banyak mobil yang terbakar plus orangnya yang di dalam karena diroket mendadak. Alhamdulillah saya banyak doa, banyak zikrullah. Pokoknya nasihat dari Syekh Khalid itu terus saya amalkan. Alhamdulillah, kok saat saya lewat itu tidak ada serangan gitu. Alhamdulillah, Allah masih, ternyata mati syahid itu nggak bisa direkayasa. Mati syahid itu hak prerogatif Allah gitu. Itu karunia Allah. Ya saya waktu itu sudah mikir, waduh sudah tidak bisa pulang gitu ya. Alhamdulillah, sampai mau mendekati Halab, itu mobil yang saya tumpangi selip sampai 3 kali putaran dan sopirnya tenang karena sudah terbiasa gitu. Jadi bila di Syam itu kanan kiri jurang, jurangnya itu seperti itu loh yang di Pujon itu, batu yang para layang, di bawah para layang
curang, dalam sekali. Gitu. Alhamdulillah saya nyampe di Halab itu kurang lebih sudah mendekati asar. Alhamdulillah saya bisa artinya masuk ke tempat yang dikabarkan oleh Rasulullah nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan Rasulullah mengabarkan begitu rinci sekali, padahal ini belum terjadi, tapi Rasulullah mengabarkan. Makanya kalau kita mendapatkan kabar dari Rasulullah harus kita sikapi dengan tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selesai saya ini diberi kesempatan untuk melihat ini A'ma Audabik itu di kawasan Halab. Alhamdulillah terus akhirnya saya diizinkan pulang. Tapi sebelum pulang saya dapat info dari komandan-komandan di lapangan itu, Ustaz, ini seluruh mujahidin yang dari seluruh dunia ini kurang lebih dari 82 negara itu ada di Biladis Syam. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis sahih, pusat hijrah di akhir zaman itu Syam. Jadi apa yang dikabarkan tambah yakin, Mbak, ketika kita di lapangan itu kita tambah yakin apa yang dikabarkan Rasulullah sudah nyata di hadapan mata kita. Kita tambah yakin, mantap kita. Padahal ini artinya belum terjadi peperangan itu, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar. Apa? Rasulullah mengabarkan sepertiga pasukan Islam itu akan lari dari peperangan itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada atau mati syahid, sebagaimana Allah inginkan, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fitnatud duhaimah yang sudah kita bahas Jumat yang lalu sampai sekarang itu kapan selesainya? Rasulullah mengabarkan saat Allah munculkan Al-Masihid Dajjal, baru itu puncak daripada fitnatud duhaimah. Itu puncak-puncaknya juga. Ketika Allah munculkan Al-Masihid Dajjal. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Dajjal itu mata sebelah kirinya cacat, ya. Sebelah kirinya cacat, jadi buta. Yang sebelah kanannya itu seperti anggur hitam, kata Rasulullah, agak menjorok keluar. Apa kalau bahasa Jawa, Pak? Mendolo. Itu Dajjal. Bahkan Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal itu kecepatannya cukup cepat, super cepat. Kerusakannya, daya rusaknya luar biasa. Seluruh dunia termasuk Malang kena, kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota ini dijaga oleh para malaikat. Dan Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal ini yang paling banyak terhipnotis itu kaum wanita. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan para suami itu untuk memingit para kaum wanita, untuk memingit. Apa mingit itu, Pak? Delikna, Pak, ya. Waqarna fi buyutikunna, kembali ke rumah. Nah itu. Karena paling banyak terhipnotis itu kaum wanita. Karena Dajjal itu luar biasa, Pak. Kalau ada satu kawasan itu kering kerontang, itu bisa menurunkan hujan. Bahkan Dajjal itu bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mematikan dan menghidupkan manusia, tapi maksimal 2 kali, tidak bisa setelah itu. Daya rusaknya. Jadi Dajjal itu menipu. Yang disodorkan itu air, hakikatnya api. Yang disodorkan api, hakikatnya air. Jadi penipuan. Makanya kenapa Rasulullah ngajari kita untuk menghadapi fitnah Al-Masih Dajjal itu senjatanya cuma 2. Rasulullah ngasih kabar kepada kita umatnya 2.
Yang pertama, hafalkan 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Itu senjata. Kemudian yang kedua, doa. Kapan? Saat kita tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 2 senjata itu yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika kita menghadapi fitnah dajjal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dajjal itu di mana Allah munculkan? Rasulullah mengabarkan kalau dalam kitab Sahih Muslim itu Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Mana? Iran. Disinilah tempat Allah munculkan Al-Masih Dajjal, di kota Isfahan, Iran. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratu Sa'ah, di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi memakai at-tayalisah, jubah kebanggaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang akan menghabisi Dajjal ini? Beliau adalah Nabiullah Isa alaihissalam bersama Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi ternyata Imam Mahdinya Syiah itu adalah Dajjal itu. Karena di kota Isfahan, Iran, bahkan kira-kira tanda-tandanya sudah nampak. Sudah, Pak. Ada sebuah buku ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran, judulnya Mission to Iran. Jadi sekarang di kota Isfahan Iran itu sekarang sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti kan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Dajjal asli belum muncul, tapi sistemnya sudah. Kira-kira sistem Dajjal sudah masuk Malang apa belum? Sudah. Sudah. Seluruh dunia sudah. Apalagi Malang, ya, sudah masuk. Sistem Dajjal itu sudah. Coba kita cek. Ini mata uang dolar. One dollar. Itu Bapak Ibu melihat ada piramid. Di situ ada simbol mata satu. Itu Dajjal. Di bawahnya itu ada tulisan Novus Ordo Scholarum. Itu kalau di bahasa Inggris kan The New World Order, tatanan dunia baru. Tapi kalau di bahasa kita, bahasa agama kita, itu sistem Dajjal. Nah, itu. Nah, ternyata di Malang itu sudah sudah seluruh dunia, Pak, sudah sistem Dajjal itu sudah muncul. Contoh yang pertama, untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, karena Yahudi itu ingin menjadikan dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, hapuskan agama-agama. Bagaimana caranya? Akhirnya diciptakanlah agama baru. Siapa yang menciptakan? Dr. Abraham Kuyper, yang disebut dengan pluralisme. Kalau di Indonesia disebut pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Itu sudah masuk? Sudah. Ya. Bahkan sampai saya melakukan riset di lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru, lereng Gunung Kawi. Itu lebih dahsyat, Pak. Sudah mengakar masyarakat kita. Kenapa? Benar-benar sistem Dajjal ini luar biasa. Kalau tidak salah dulu pernah saya sampaikan ini. Jadi contoh ini, Pak. Ini di lereng-lereng gunung itu. Saya dengarkan, Ustaz, sedoyo agami niki sami mawon. Sing penting apik karo tangga. Jadi semua agama ini sama saja. Yang penting berbuat baik kepada tetangga. Ini, Pak, ini agama baru itu. Ya kan? Enak didengar, enak. Tapi itu kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu jumhur ulama Ahlus Sunnah seluruh dunia sepakat itu masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya,
batal syahadatnya, gugur imannya. Tapi karena ini masyarakat awam, gak ngerti kan, ya kan? Makanya tugasnya mubalik, tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya ulama untuk menyadarkan ini. Nah, itu. Ternyata tidak hanya itu, muncul lagi salam pluralisme agama, ya kan? Dan itu sudah diamalkan di Indonesia mulai dari presiden sampai RT. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Habis itu apalagi? Selamat malam. Terus om santi nana budaya, ya kan? Itu terus habis itu apalagi? Salam kebajikan, apalagi salom, macam-macam itu, lengkap gitu, ya kan? Alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa haramnya salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Abdul Somad Bukhari, Surabaya. Akhirnya fatwa haramnya salam pluralisme agama ini didukung oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia. Alhamdulillah, MUI Jawa Timur ini jadi percontohan. Jadi tugas ulama itu menyelamatkan akidah umat itu masih berfungsi. Itu yang kita saksikan. Itu contoh sistem Dajjal. Contoh lagi sistem Dajjal ini, ya kan? Ternyata apa? Itu lembaganya profesional itu, Pak. Ternyata berdiri di Indonesia itu sejak tahun 2003. Apa? Leap for All Foundation. Ini apa namanya? Jundullah, tentara-tentaranya Dajjal ini yang bikin itu. Namanya Leap for All Foundation. Itu kalau ketika saya buka webnya, Leap for All Foundation itu akan melakukan perlawanan terhadap muslim yang kafah. Jadi kalau ada seorang muslim komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuhnya Leap for All Foundation. Dan dalam webnya Leap for All Foundation itu bercita-cita ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu. Apa kira-kira, Pak? 500 tahun yang lalu. Masih ingat? Di Jawa ini apa agamanya? Hindu. Dan bahasanya halus sekali, tidak terasa, Pak, menghipnotis umat Islam. Apa? Leap for All Foundation itu memunculkan satu bahasa yang soft, bahasa yang lunak, bahasa yang yang lembut, gitu ya. Apa? Kearifan budaya lokal. Enak kan? Enak didengar kan? Kearifan budaya lokal. Padahal prakteknya itu budaya syirik. Bahkan itu syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama Allah yang hak ini. Akhirnya, ya Allah, Pak, gak usah jauh-jauh, di Malang saja, ya kan? Akhirnya di balai kota diadakan sesajen dan 1000 dupa. Ini benar-benar ini syirik akbar itu, sudah. Tapi bagaimana respon ulama Semalang Raya? Ini saya sampaikan, Pak, jujur saja. Kita kumpul, ulama-ulama Semalang Raya ini kumpul, baru kumpul, ini baru duduk gini, langsung dibubarkan polisi. Kenapa? Acara sesajen dan 1000 dupa itu acara benar-benar istilahnya acara formal, sehingga harus di backup, diamankan. Sehingga akhirnya ulama-ulama masih duduk, dibubarkan. Akhirnya apa? Akhirnya saya sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Kita disuruh bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ulama tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang bisa kita mampu? Apa yang kita mampu? Akhirnya apa? Kita bikin, ulama-ulama Semalang Raya bikin surat resmi sampai tembusannya Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Saya tanda tangan. Yang penting nanti kalau dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah,
bagaimana ulama di Malang Raya menghadapi budaya kesyirikan yang sudah vulgar seperti itu. Ya Allah, kami telah berbuat. Kemampuan kami hanya bisa menulis, menolak lewat surat resmi dari ulama-ulama Semalang Raya. Sudah kita lakukan itu. Kenapa? Kita kumpul baru duduk aja sudah dibubarkan oleh polisi. Karena itu acara resmi. Selesai itu apa terus berhenti? Enggak. Das berantas. Muncul lagi larung, ya kan? Macam-macam. Semakin menggila Pak ini. Ini yang jutaan US dollar biayanya dari Lead for All Foundation. Sistem Dajjal. Ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, muncul lagi sistem Dajjal yang baru. Apa? Keluarga-keluarga Muslim dirusak. Ini tidak terasa, sudah sampai ke rumah tangga Muslim di Malang. Sudah. Bagaimana sistem Dajjal ini? Yang pertama, digerakkan feminisme. Apa feminisme kalau bahasa Indonesianya? Emansipasi wanita. Ya kan? Padahal Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna, kaum wanita harus banyak di rumah. Hanya dengan emansipasi wanita atau feminisme, wanita harus banyak di luar rumah. Ini Pak, belum selesai itu dimunculkan lagi sistem Dajjal yang baru. Apa? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender artinya apa? Ini Dajjal ini ingin membentuk setiap rumah tangga Muslim itu muncul dua pemimpin, suaminya jadi imam, istrinya wajib jadi imam. Nah kira-kira kalau satu keluarga muncul dua imam, jalan enggak kira-kira? Enggak bisa, rusak. Nah, itu. Ini muncul rusak sudah Pak ini. Loh, kenapa? Karena di Indonesia sudah ada undang-undang. Pertanyaan kita, lu kenapa Indonesia ini kan negara Pancasila yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kenapa itu dibuang? Karena apa? Kas negara kosong, yang paling banyak utang. Akhirnya apa? Ada kesempatan untuk apa? Manakala kita mensahkan undang-undang itu, tahap pertama kita diiming-imingi, Indonesia diiming-imingi 500 juta US dollar. Akhirnya diterima oleh Indonesia, finishing 800 juta US dollar. Ini loh Pak. Akhirnya 5 fraksi DPR RI mensahkan undang-undang. Rusak sudah. Padahal kan elit kita kan, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI, ya kan? Itu omong kosong gitu Pak, lipstick gitu. Itu yang terjadi. Dahsyat Pak. Ini Dajjal aslinya belum muncul. Sistemnya sudah luar biasa. Ini sudah masuk Isya? Belum. Sudah masuk Isya? Belum. Nanti saya dikode Pak, biar adzan ya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu sistem Dajjal, ya kan? Yang sekarang ini merusak seluruh kehidupan di dunia ini. Sudah sampai ke Malang, seluruh dunia ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah sekarang bagaimana kiat supaya kita selamat, ya kan? Supaya kita selamat. Saya nggak meneruskan ini tadi Pak ya. Apa saya tambah sedikit aja sebenarnya. Tapi kalau saya perbanyak nanti tambah sumpek. Karena sistem Dajjal ini ngerusak gitu. Nah, masuk Isya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah Jumat depan itu ketiga ya. Oh ya ketiga, berarti Jumat keempat. Insya Allah Jumat keempat kita bahas tentang program Codex Alimentarius. Bagaimana sistem Dajjal itu merusak kita lewat program Codex Alimentarius. Itu perlu, dan nanti bisa ada yang punya, terutama takmir masjid, kalau punya hard disk tolong dibawa, saya kopikan, dan itu nanti bisa diperbanyak untuk jamaah, dan itu bisa masuk kas untuk masjid, bisa untuk pembangunan. Nah itu ya, jadi itu program Codex Alimentarius saya buat DVD itu kurang lebih 1 jam, durasi 1 jam 15 menit, dan itu bisa pakai flash disk yang cuma 4,3
4,3 GB itu. Jadi flash disk yang kecil itu bisa dipakai dan bisa untuk jamaah dan bisa dibuka nanti di rumah masing-masing. Karena itu sangat perlu, Pak, sangat perlu supaya kita itu paham sepak terjang sistem Dajjal. Insya Allah Jumat keempat kita lanjutkan. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.